KPK sudah pergi ke Singapura untuk cek ke headquarternya Formula E untuk ngecek itu dan juga sudah dicek apakah ada kickback atau tidak. Itu bersih semua. Jadi itu sebabnya kemudian ada sinyalemen ini politisasi, kriminalisasi, politik kriminalisasi bekerja di situ. Mari kalau memang ada buktinya, tunjukkan kepada kita ada buktinya. Iya, menarik nih. Ini bukan bela-bela ya, Pak ya. Kita ngomong fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, saya kembali lagi bersama Pak BW. Pak BW, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Lagi baca ini nih, Mas, nanti. Tapi nanti kita akan jelaskan. Baca hasil rapatnya DPRD. Oh, saya kira lagi baca komennya ini, Pak. Itu juga. Dari KPK. Itu karena begini. Seru dan lucu. Kemarin saya sempat mendengarkan video dari Alex Marwata yang mengatakan bahwa ini benar. Alex Marwata itu siapa? Wakil pimpinan KPK, wakil ketua. Penggantinya Pak BW. Alexander Marwata. Baik. Jadi yang menarik itu, Pak, dia sampaikan bahwa ingin dipercaya. Saya juga heran, ingin dipercaya, faktanya nggak begitu. Terus seolah-olah prosesnya itu proses yang objektif dan macam-macam. Makanya saya kemarin di Twitter saya sampaikan, loh kalau memang merasa nggak ada apa-apa, ya sudah rekaman eksposnya dibuka, karena faktanya di situ banyak. Sebagaimana yang diungkap di investigasi Tempo itu di rekaman ekspos pastinya ada semua, gitu loh, Pak. Jadi menarik kan, artinya kalau mau terbuka ya seperti itu. Tapi menarik juga saya lihat beberapa komentar orang-orang lain yang menyampaikan bahwa kalau mau terbuka masih banyak loh kasus yang belum terbuka. Jadi waduh, repot memang, Pak. Jadi ya, secara kelembagaan terhadap KPK-nya saya sih prihatin, saya kasihan ketika KPK yang harusnya kita bisa percaya justru berkali-kali oknum-oknumnya justru menyampaikan sesuatu yang nggak bisa dipercaya. Jadi kasihan lah, Pak. Kayak yang tadi, kasus tadi misalnya menarik tuh. Mana yang kita mau percaya? Pak Alex yang mengatakan akan membuka, ya kan, penyelidikannya, atau deputinya yang menyatakan tidak akan membuka. Deputinya membantah, Pak ya? Deputinya membantah. Jadi kan deputi penindakan. Kan yang jadi masalah nih, sebenarnya yang pimpinan yang komisioner KPK ini siapa? Dan mana di antara keduanya yang bisa dipercaya? Kan maksudnya yang satu bilang bisa dibuka, yang satu bilang tidak dibuka. Nah, kita lihat aja nanti mana yang bisa dipercaya di antara keduanya itu. Apakah salah satunya atau dua-duanya tidak bisa dipercaya? Itu menjadi menarik itu. Tapi usulan dari Mas Novel juga menarik. Bukan hasil penyelidikannya saja, tapi khususnya bukan hasil rekaman proses expose. Karena disitulah paksaan-paksaan itu terjadi. Sehingga kalau mau lihat faktanya di situ. Saya sebenarnya juga ada beberapa kawan yang ngobrol dengan saya. Dia nggak bertanya, cuman kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa bukan karena kasus ini kemudian saya menyampaikan kritik-kritik gitu, Pak ya. Tapi karena informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan di KPK itu sejak lama memang sudah mengindikasikan fakta itu. Misalnya, apa itu? Apa itu faktanya? Bahwa ada oknum pimpinan yang memaksakan kehendak suatu perkara yang diyakini itu bukan tindak pidana korupsi, dipaksa untuk maju, kasus Formula E. Dan ternyata informasi-informasi yang sering saya dengar itu kemudian muncul di media investigasi yang menyampaikan dengan gamblang. Terus pilihannya kita mau diam, pura-pura nggak tahu, atau kita bicara. Kita kan nggak mau pura-pura seperti ini terjadi. Makanya saya pandang penting untuk menyampaikan dalam banyak forum, termasuk di podcast ini, untuk menjadi pendidikan bagi masyarakat. Artinya kan pertama sinyalemen itu
bukan sekedar gunjingan. Betul. Sinyalemen itu terkonfirmasi melalui satu media mainstream, media utama yang ada di Republik ini. Satu itu. Terus kedua, ada kesan kuat ingin mencoba mendelegitimasi informasi yang disajikan secara akurat itu. Delegitimasinya kan kemudian salah satunya adalah oke, kalau gitu kita buka. Tapi kemudian diralat kembali. Ralat buka kayak tekek gitu kan. Nah, ini nanti kita lihat mana yang bisa dipercaya itu. Tapi yang jauh lebih penting lagi kan sebenarnya kalau ingin dibuka nih kita harus hormati. Cuman jangan sekedar membuka. Betul. Kuncinya tadi Mas Novel bilang bukan sekedar di penyelidikannya, tapi the heart of the issues-nya itu adalah di hasil expose itu. Betul. Kalau itu bisa dibuka, sebenarnya saya kasih dasarnya aja, Mas. Legitimasinya tuh ada loh. Salah satu pasal di Undang-Undang KPK menyatakan KPK bertanggung jawab kepada publik. Kalau mau trust publik itu kembali terangkat, buktikan dan itu ada dasar legitimasinya. Nggak usah takut dianggap melanggar hukum. Ada dasar legitimasinya. Dan juga gini Pak, ketika ada yang membicarakan, bahkan di liputan khususnya suatu media investigasi, itu menggambarkan dengan sangat gamblang, yang kemudian terindikasi bahwa itu ada penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana dimaksud di pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya, dalam proses ini yang saya usulkan untuk dibuka, itu ada dugaan tindak pidana. Artinya, pilihannya adalah mau dibuka biar publik tahu, atau kemudian Dewan Pengawasnya yang melakukan pemeriksaan tersendiri. Dan itu pun ada dasar hukumnya kan, Mas? Betul, harus publik mempunyai dasar legitimasi untuk melakukan partisipasi. Ini bagian dari partisipasi publik sebenarnya. Meminta KPK untuk membuka itu juga bagian dari dasar legitimasi yang ada di Undang-Undang KPK sebenarnya. Betul. Dan ini sesuai juga dengan slogan di KPK, berani jujur hebat, gitu Pak ya. Iya. Ya, jadi sekarang tidak hebat gitu, tidak berani jujur. Iya. Dan ini Pak, saya ingat Bapak kan dulu di TGUPP ya Pak. Paling nggak sedikit banyak tahu lah soal Formula E itu seperti apa. Mungkin hal-hal yang simpel yang seringkali disampaikan di publik kan, apa benar Pak, Formula E itu nggak ada di APBD? Yang benar tuh gini, Formula E ada di APBDP. APBD perubahan. APBD perubahan. Iya, di APBD nggak ada. APBD perubahan. Di APBD perubahan itu ada. Pantes orang salah Pak. Dan orang suka melesetin. Ada seorang ahli itu tidak ada di APBD. Bacanya jangan APBD, APBDP perubahan 2019. Sebenarnya ada rangkaian proses, Mas. Makanya saya buka-buka ke komputer saya ini, ada satu berita acara. Nanti saya akan kasih ke teman-teman di ini, teman-temannya Mas Novel, berita acara kesepakatan hasil pembahasan rancangan KUPA PPAS perubahan 2019 dari SKPD, dan itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019. Yang tanda tangan di situ adalah, saya sebut aja ininya ya, jangan namanya ya, Wakil Ketua Komisi E, Kepala Komisi E, Sekretaris Komisi E, terus kemudian ada Kepala Bidang Anggaran dari DKI, ada Asisten Kesejahteraan, ada Kepala Dinas, macam-macam kayak gitu. Dan ini ditindaklanjuti dengan program yang keduanya di Banggar. 13 Agustus, jadi tadi 12 Agustus di Banggar, itu hampir semua pimpinan Banggar itu tanda tangan mengenai perubahan itu. Terus ada kepala BPAD, itu semuanya tanda tangan. Ada sekretaris daerah, ada juga ketua DPRD. Jadi kalau ketua DPRD, jadi kalau ada oknum pimpinan di DPRD yang menyatakan tidak mengetahui bahwa ada anggaran yang disediakan khusus untuk Formula E, ini rapat ini rapat apa? Rapat gelap atau tidak? 12 Agustus, 13 Agustus. Itu semuanya ada gitu loh. Jadi dalam rapat itu berarti ada kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah DKI dengan DPRD-nya. Betul. Gitu ya? Mari kita sebut ini angkanya di situ. Ada biaya penyelenggaraan Formula E. Sekian
ratus miliar itu ada disebutkan. Jadi artinya biaya itu ada disebutkan di dalam KUPA maupun di Badan Anggaran dan sudah disetujui baik oleh Komisi Anggaran maupun kemudian oleh pimpinan DPRD di DKI Jakarta. Jadi kalau ada upaya-upaya memanipulasi ini dan padahal ini dokumen yang terbuka sekali untuk publik. Dan ini Pak sering dibahas juga soal komitmen fee. Karena apa? Komitmen fee kan seringkali persepsi negatif. Komitmen fee seolah-olah ada suatu transaksi ilegal gitu, dan kemudian ada uang di bawah meja yang bergerak dengan nama komitmen fee. Yang sebenarnya seperti apa sih Pak? Yang saya tahu di dalam kontrak itu tidak ada yang disebut dengan komitmen fee. Namanya installment fee. Installment fee itu adalah biaya seluruh operasional penyelenggaraan dari Formula E itu. Jadi nggak ada komitmen fee. Tapi kemudian di dalam rapat-rapat itu dikasih judulnya itu komitmen fee. Sebenarnya di dalam kontrak itu namanya bukan komitmen fee, tapi installment fee. Dan duit itu tidak ada sama sekali melalui orang-orang tertentu, dari bank langsung ke kasnya Formula E itu. Jadi tidak ada. Dan itu semua penyelenggaraan pasti bayar itu, Pak ya? Iya, semuanya penyelenggara mesti bayar. Nah, ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa murah dan mahal? Satu, mesti dilihat. Dia kan memobilisasi alat-alat itu. Memobilisasi seluruh perlengkapan. Mobil Formula E-nya, seluruh orang-orangnya, terus kemudian grandstand-nya dan macam-macam itu. Kalau penyelenggaraannya itu di Eropa, ya murah. Karena biaya mobilisasinya murah. Tapi kalau ke sini kan nggak mungkin dibandingkan. Jadi tidak apple to apple gitu loh pembandingannya. Dan ini bisa diuji, bahkan kalau menurut direktur Formula E-nya, ini mereka ini ke Indonesia ini termasuk harga yang terbaik. Karena orang-orang di sini, terutama penyelenggaranya itu bisa deal untuk melakukan kerjasama pembayaran itu dengan harga yang cukup ekonomis. Itu menurut mereka loh. Dan kemudian setahu saya itu sudah ditelisik juga. KPK sudah pergi ke Singapura untuk cek ke headquarternya Formula E untuk ngecek itu. Dan juga sudah dicek apakah ada kickback atau tidak. Itu bersih semua. Jadi itu sebabnya kemudian ada sinyalmen ini politisasi, kriminalisasi, politik kriminalisasi bekerja di situ. Mari kalau memang ada buktinya, tunjukkan kepada kita ada buktinya. Menarik nih. Ini bukan bela-bela ya, Pak ya. Kita ngomong fakta. Ini saya ngomongin peristiwa, Mas. Peristiwa fakta hukum. Dan disampaikan ini agar orang tidak kemudian mudah terhasut, Pak ya. Dengan pemutarbalikan fakta atau framing itu yang bahaya soalnya. Apalagi informasinya tidak diberikan dengan cukup. Nah, kemudian dibangunlah argumentasi atas informasi yang tidak cukup itu dan dijustifikasi seolah-olah pernyataan pakar ini benar, padahal peristiwanya itu nggak benar, nggak seperti itu. Jadi ini bisa sengaja memanipulasi satu peristiwa, dan inilah bagian dari politisasi kriminal itu. Emang bahaya kalau kemudian framing atau memotong-motong persepsi tadi, Pak. Kemudian yang timbul adalah dibuat sedemikian rupa seolah-olah itu bermasalah atau suatu hal yang penting adalah nanti kita lihat siapa yang benar, deputy atau kepala atau salah satu komisioner. Satu itu. Kalau kemudian dua-duanya kemudian tidak berani atau salah satu tidak berani, maka kita akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu tidak patut untuk dipercaya. Dalam kasus yang ini itu tidak patut untuk dipercaya kalau dia nggak berani. Kalau seorang pimpinan KPK, komisioner, oknum pimpinan KPK yang sudah menyatakan akan membuka, tapi kemudian tidak membuka, apalagi tidak membuka hasil rekaman expose, sebenarnya apa betul masih ada trust yang harus diberikan kepada mereka? Saya malah berpikir seandainya rekaman itu ternyata sudah ada di media investigasi dan kemudian dibuka, wah pasti orang semakin
tahu faktanya sebenarnya seperti apa. Gitu, Pak. Artinya mungkin sinyalemennya Mas Novel gini, kalau toh itu harus dibuka dan berani dibuka, jangan bermain-main mencoba memanipulasi hasil rekaman itu. Karena kita menduga jangan-jangan media itu sudah punya juga. Cuma medianya nggak tegel aja untuk membuka itu. Iya, memang kita juga sedih, Pak, lihat kondisi di mana KPK dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Dan kita tentunya berharap kasus-kasus di KPK ditangani dengan prudent, dengan objektif, dengan apa adanya. Belum lagi kita kalau kemudian melihat beberapa kasus yang ternyata memang diduga ada hal yang ditutupi, tidak diungkap dengan sungguh-sungguh. Apa sih mas kasus lainnya yang menurut Mas Novel ada itu? Banyak, Pak. Banyak. Sebutlah 2, Mas. Jangan banyak-banyak ya. Kasus bansos. Bansos itu, Pak, itu sederhana sekali sebenarnya. Kalau kita lihat, itu kan ada paket-paket sembako yang dibagi. Dugaannya adalah nilai paketnya dikurangi. Contohnya 1 kantong harusnya 300.000. Dikurangi menjadi 200 atau 150. Kan harusnya diperiksa semuanya. Dan uang orang yang ngambil sebagian itu uangnya dikemanain dan dinikmati oleh siapa? Dan dalam rangka untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan itu ada beberapa pihak yang menyuap kepada pejabat di Kementerian Sosial, di antaranya kepada menteri. Itu yang ditangkap. Dugaan suapnya itu banyak, yang ditangkap hanya 1 karena OTT. Jadi tidak jujurnya itu di situ. Hanya menangkap yang 1, melindungi yang lain. Bukan sekedar itu. Di statement disampaikan akan diungkap semua bahwa ini adalah kejahatan korupsi yang ancamannya hukuman mati. Yang nyampaikan Firly Bahuri. Kenapa kemudian kita berpersepsi bahwa kemudian kita beranggapan bahwa ini akan diungkap semuanya? Karena pasal 2 ayat 2, karena hukuman mati hanya ada di pasal 2 ayat 2. Ketika dan korupsi itu bencana bicara, alam. dan itu bicara kerugian keuangan negara. Artinya kita yakin bahwa ini akan diungkap. Setelah kita tunggu-tunggu ternyata tidak. Nah, ini yang saya katakan. Itu contoh yang besar sekali itu. Saya klarifikasi ya. Pertama, tidak diungkap, semua pihak yang diduga terlibat tidak diungkap. 1. Kedua, yang tidak diungkapnya itu adalah bahwa modus operandinya itu sebenarnya sistematik dan masif itu terjadi. Modus operandinya pun tidak diungkap. Kedua. Ketiga, pasal yang digunakan. Pasal yang digunakan seolah-olah hanya pasal suap, padahal ada isu kerugian ke negara, kerugian keuangan negara. Jadi di situ penegak hukum bermain-main, menyembunyikan kasus yang lebih berat atau kasus lain yang berkaitan dengan itu, tapi kemudian itu ditutupi. Terus yang padahal statementnya sudah dilakukan. Terus yang ketiga adalah kenapa itu dilakukan? Karena ingin mengingkari pernyataan sebelumnya yang akan menggunakan hukuman mati. Kalau itu hukuman mati ada di pasal 2 ayat 2, dan itu artinya kerugian keuangan negara dalam kasus bencana alam. Jadi sebenarnya pihak yang melakukan itu secara sengaja sedang melindungi orang-orang tertentu dan tidak membuka kasus itu. Ini kan kejahatan ini. Itu yang saya katakan, Pak. Jadi itu kasusnya nyata dan jelas. Justru malah para penyidiknya disingkirkan dengan TWK. Itu lebih lengkap lagi gitu, Pak, fenomenanya. Ini namanya bukan hanya kejahatan nih, Mas. Ini penjahat besar melakukan kejahatan beruniform penegak hukum. Nah itu. Tadi Pak Bim minta saya akan bilang 2 ya. Baru 1. Saya kasih 3 deh, Pak. Cuman saya mau bilang dulu, astagfirullahaladzim. Orang kayak gini masih bisa dipercaya, Masya Allah. Iya, itu Pak, masalahnya begitu. Yang kedua contohnya adalah kasus Benur. Kasus Benur sebetulnya masih panjang itu, Pak. Anaknya Udang. Atau calon Udang. Jadi kasus Benur itu kalau kita bisa lihat bahwa memang ada ekspor. Dan kemudian kalau itu dibiarkan dengan cara-cara yang tidak benar dan kemudian ada praktek-praktek pengambilan fee dari itu semua, sebagaimana yang kita tangkap waktu OTT, itu kemudian akan merusak lingkungan. Dan pada waktu kemudian hari itu dampaknya bisa sampai membuat Indonesia kemudian jauh kalah dengan negara-negara lain yang punya benur banyak. Ini yang dampak lingkungannya, dan itu mestinya diperiksa dengan tuntas. Tapi masih banyak lagi yang belum diselesaikan di kasus itu. Pada periode 5 tahun sebelumnya sudah ada
diskursus yang mencoba menghitung korupsi melalui mekanisme social cost of corruption. Betul. Artinya kalau benar ini digunakan metodenya adalah menghitung kerugian keuangan dengan social cost of corruption, kita akan bisa menjelaskan betapa dampak kerugian dari korupsi di sektor benar itu luas sekali. Dia betul-betul menghancurkan perekonomian negara. Jadi bukan saja kerugian keuangan negara, tapi perekonomian negara yang selama ini nggak pernah dibuktikan di perekonomian negara ini. Dan sayang sekali kalau kemudian tugas seperti itu tidak dilakukan. Itu kejahatan yang lain lagi tuh. Penjahatnya banyak banget Mas kalau gitu. Dan secara praktis, secara mudah, memang nelayan mungkin agak diuntungkan karena dapat kerjaan awal-awal ya. Tapi untuk jangka menengah atau apalagi jangka panjang itu membuat nelayan tidak bisa lagi untuk mendapatkan di waktu-waktu kemudian. Jadi cara menghitungnya tidak bisa dengan kaca miopik saja, tapi juga harus jangka panjang. Dalam jangka panjang kerugiannya dahsyat. Dahsyat sekali. Yang ketiga contohnya lagi adalah kasus divestasi Newmont. Wow, Newmont. Ya, itu kasus sebenarnya sudah jelas. Cuman kemudian tidak di follow up dengan benar. Dan kemudian ada oknum-oknum pimpinan tertentu yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menutupi. Nah ini yang menarik. Mestinya yang kasus-kasus jelas itu yang harus diungkap. Dan itu kasus jelas, itu kasus nggak terlalu sulit lah untuk ditangani. Ini bukan periode yang sekarang kan, periode pimpinan sebelumnya kan? Tapi pimpinannya sekarang terlibat. Periode sekarang, Pak. Oh, periode sekarang? Periode sekarang. Jadi menarik sekali kasus-kasus itu kalau dan ini contoh Pak ya. Kan tadi kan kalau contoh saya bilang banyak, tadi saya bilang 2, ini 3 lah saya kasih contoh, kan gitu Pak. Kalau benar tadi udah kelihatan. Kalau divestasi Mas tadi gimana profil kasusnya, posturnya kayak gimana tuh divestasi Newmont? Secara singkat sebetulnya kasus itu sudah diinvestigasi juga oleh Tempo. Dan itu investigasinya jelas sekali. Dan waktu itu para penyelidik KPK juga banyak informasi juga karena Tempo waktu itu investigasinya juga cukup jauh ya. Jadi bagus sekali kita dapat banyak informasi. Bahkan waktu itu oknum pimpinan KPK atau ketua sekarang lah, yang itu kemudian ada berita-berita yang berhubungan dengan pihak yang diduga bermasalah itu. Itu juga masa itu. Oh berarti pimpinan sebelumnya Pak? Iya betul, makanya. Dulu ada deputy dalam jabatannya deputy kan dalam jabatannya itu kemudian diduga bertemu dengan tersangka. Begitu mau diperiksa kemudian mengundurkan diri atau gimana? Saya agak lupa. Itu kalau soal kasusnya banyak. Jadi deputinya waktu itu Pak Firly Pak. Itu kasusnya banyak, bukan cuma itu saja. Kalau yang itu waktu itu memang saya pura-pura kaget. Jadi kasusnya banyak. Itu pernah saya sampaikan di pembahasan kita sebelumnya kan Pak. Jadi ada banyak dugaan menutupi suatu kasus-kasus dan kemudian pegawai-pegawai KPK membuat laporan bersama-sama dalam suatu surat, ya seperti petisi gitulah. Ratusan orang saya kira. Dan kemudian kita minta itu diproses secara etik. Karena kalau bisa dibuktikan secara pidana pasti harusnya dipidana juga. Tapi pelanggaran etiknya nyata dan jelas. Tapi sebelum diproses dengan lebih jauh, yang bersangkutan kemudian ditarik untuk kembali dan kemudian menjadi Kapolda. Dan malangnya adalah setelah itu menjadi Ketua KPK. Walaupun sebetulnya pimpinan waktu itu sudah memberikan masukan kepada DPR bahwa yang bersangkutan ini banyak terindikasi punya masalah. Tapi kemudian malah lolos. Atau mungkin suratnya terlambat, saya nggak tahu juga. Yang saya bingung tuh Mas, kok bisa-bisanya ada banner bahwa ini adalah Bapak Pemberantas Korupsi. Padahal ada begitu banyak indikasi kejahatan bertumpuk-tumpuk multi level yang terjadi, yang kemudian menyebabkan kita berpikir kewarasan akal sehat kita itu terganggu, nurani kita terusik gitu ya. Kok bisa-bisanya seperti itu dan kita seperti dikelabui di tengah hari bolong. Dan ini mengerikan. Kalau sampai ini kejadian, ini mengerikan sekali. Dan itu sebabnya yang menjadi alasan kenapa podcast ini dibuat. Itu sebabnya menjadi alasan kita harus bersuara. Sekecil apapun suara itu untuk memberitahukan supaya menunaikan kewajiban kita, menuntaskan kewajiban kita atas persoalan itu. Betul. Saya khawatirnya begini Pak Bibi. Disebut sukses pemberantas korupsi adalah ketika korupsi itu tidak terdengar.
Tidak dibicarakan, tidak ditangkap, dan kemudian ya dibiarkan aja, seolah korupsi nggak ada. Jadi kemudian karena berhasil seperti itu, maka disebut sebagai pemberantas korupsi yang hebat, karena berhasil membuat tidak dibicarakan lagi. Itu yang bahaya. Dia memberi interpretasi baru yang mengelirukan, seolah-olah pemberantasan korupsi berhasil kalau tidak ada lagi yang ditangkap. Iya itu. Ya. Itu tapi dalam kasus yang lain dengan ponggah mengatakan saya harus menangkap kasus yang ini, walaupun case-nya sebenarnya tidak ada. Iya. Ini sebenarnya sih simsalabim ya. Ini kita sedang dipertunjukkan dengan sulap korupsi. Inilah sulap korupsi. Jadi bukan fakta tapi fiksi yang akan diperiksa. Dan kalau begitu, karena fiksi yang diperiksa, maka hasilnya pasti fiktif karena tidak sungguh-sungguh fakta yang akan diuji. Saya khawatirnya begini Pak, ini kan sekarang bulan Oktober ya Pak. Desember kita akan mendapatkan rilis dari indeks persepsi korupsi Indonesia. Dan saya kok khawatir masalah-masalah ini semua membuat kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia semakin turun lagi. Padahal kalau indeks persepsi korupsi turun lagi, itu dampaknya kan bukan cuma sekedar di persepsi soal bagaimana korupsi Indonesia, tapi dampak ke ekonomi dan lain-lain. Kan gitu Pak B. Kemarin naik Mas 1 angka tahun lalu, sebelumnya turun 2 angka, dan itu ever sebenarnya kita bisa turun sampai 3 poin itu dari 40 ke 37 itu tidak pernah dalam sejarah Indonesia. Terus tahun lalu naik jadi 38. Sekarang tahun ini apakah merosot lagi atau bisa naik lagi? Tapi sebenarnya kalau itu yang terjadi stagnan ya, stagnanisasi terjadi itu. Jadi artinya pemberantasan korupsi melingkar-lingkar dan berputar-putar. Inilah yang disebut dengan poco-poco pemberantasan korupsi. Maju 1 langkah, mundur lagi, maju 1 langkah. Tapi kasihan jadi poco-poconya ya. Dikatain kayak gitu. Dan naiknya 1 poin ke tahun lalu itu Pak, itu sebetulnya lebih banyak dipengaruhi karena kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi. Easy doing business. Bukan di upaya-upaya pemberantasan korupsi, tapi manajemen pengelolaan bisnis. Ini juga merugikan pemerintah. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan itu, kemudahan berbisnis, ternyata yang seharusnya mendongkrak IPK kita, akhirnya hanya naik 1 aja. Yang tadinya bisa naik banyak itu Pak, dengan langkah pemerintah tadi. Karena dalilnya kan jelas Mas, tidak akan mungkin ada pertumbuhan korupsi kalau pemberantasan korupsi stagnan. Jadi kalau mau terjadi pertumbuhan ekonomi yang drastis, yang kuat, yang hebat, yang meloncat dan kuantum, maka pemberantasan korupsinya juga tidak boleh biasa-biasa saja. Bahkan tidak boleh regress. Nah yang terjadi bukan regress, digress. Yang terjadi sekarang pemberantasan korupsinya itu digress, kepercayaan publik merosot terus-menerus, kok mau mengharapkan pertumbuhan ekonomi. Itu mimpi lagi. Kita senang bermimpi rupanya. Pada akhirnya kan gini Mas ya, pemberantasan korupsi ini menjadi bagian penting kalau kita ingin serius mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan juru pemberantasnya ini, juru pemberantasnya justru sekarang tidak begitu dipercaya karena sikap, perilaku dan tindakannya itu tidak mencerminkan kejujuran. Jadi integritas seperti temanya Mas Novel, kejujuran itu menjadi barang langka sekarang, dan sekarang barang langka itu menjadi kian sulit didapatkan kembali. Dan kalau memang berani, lagi-lagi buka dong hasil expose-nya itu. Nah itu baru keren. Tapi apalagi kalau sudah janji Pak ya. Tapi menurut saya sih nggak berani Mas. Nggak berani. Menurut saya nggak berani. Sulit. Ayam sayur nggak berani. Jadi sebetulnya bagus kalau berani. Nanti setelah itu buka lagi yang lain kan Pak ya. Jadi sebagai akuntabilitas kan gitu Pak. Yes. Kalau itu terjadi baru trust publik naik ya. Iya. Tapi sementara masih diveto sama deputi. Gimana kalau kita taruhan nasi kebuli Mas? Asik juga nih. Saya yang nggak jadi, Bapak yang jadi ya. Jadi saya yang menang. Taruhan nasi kebuli, nanti siapa yang membayar itu gampang gitu, kita makan bareng-bareng. Pak. Jadi semua nasi kebuli pemberantasan korupsi. Iya. Oke, kalau gitu menarik Pak. Sebenarnya. Semoga nanti kita bisa lihat lagi banyak hal Pak. Soalnya ketika kita bicara korupsi ini kan dampak dari korupsi kan kemana-mana sebetulnya.
bukan sekedar masalah lingkungan, masalah bencana alam, bisa juga bencana sosial dan lain-lain. Tapi mungkin nanti poin-poin itu kita bisa diskusi di waktu-waktu yang berikutnya, Pak ya. Bahan juga proses demokrasi itu yang kita ngeri kan. Oh iya, sekarang yang selama beberapa ini kita bilang korupsi itu sangat mempengaruhi proses demokrasi, bukan hanya political cost tinggi karena biaya politiknya tinggi, tapi kemudian proses itu menjadi mahal karena tidak ada kejujuran. Betul. Kalau memilih pemimpin tidak jujur, maka kita hanya akan menuai dampak dan kehancuran. Itu sudah pasti. Hari ini jangan-jangan itu adalah hasil dari masa lalu. Kalau masa lalu kecurangannya itu merajalela, maka kemudian hasilnya ya di sini kita memanen masalah, problem dan musibah. Ya, saya kira itu, Pak ya. Maka kita sekaligus berpesan kepada pemirsa untuk kita terus menjaga kejujuran dan berintegritas. Itu, Pak ya. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.